Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha yauman nadamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah lana qulubana wa alimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'du. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan tafsir surah Ali Imran ayat 137 sampai 141 pada bagian ketiga tentang nasib orang-orang yang mendustakan Rasul dan nasib orang-orang yang bertakwa serta tercapainya kemuliaan bagi kaum mukminin dengan jalan jihad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah, segala ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala kepada umat sebelum kalian. Fasiru fil ardi, maka oleh karena itu berjalanlah kalian ke segenap penjuru bumi. Fanzuru, maka perhatikanlah, renungkanlah, lihatlah kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasulnya. Hadza bayanul linnas wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Inilah Al-Qur'an, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tahinu wala tahzanu, dan janganlah kalian merasa lemah, janganlah kalian bersedih hati. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, sebab kalian paling tinggi derajatnya jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Iyamsaskum qarhum faqad masal qauma qarhum mithluh. Jika kamu pada perang Uhud mendapatkan luka, maka sungguh telah menimpa kepada kaum kafir luka yang serupa pada perang Badar. Wa tilkal ayyamu nutawiluha bainan nas. Itulah masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia. Waliya'lamallahu alladzina amanu, supaya Allah mengetahui siapa di antara kalian orang-orang yang beriman. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan menjadikan di antara kalian orang-orang yang mati syahid, yang meninggal fisabilillah. Wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Waliyumahisallahu alladzina amanu, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman. Wa yamhaqal kafirin, dan membinasakan orang-orang kafir. Nah, jemaah sekalian, paragraf ini sudah sebagian kita bahas ya, tentang pendekatan bahasa dan juga tafsir, dan juga sebagian ya dari beberapa kisah yang disampaikan oleh ayat-ayat ini yang berkisar tentang kejadian peristiwa yang dialami oleh kaum muslimin pada saat perang Uhud, perang yang terjadi di antara kaum muslimin yang jumlahnya pada awalnya 1000 kemudian menurun menjadi 700 karena yang 300 kembali ke Madinah ya. Nah, sementara orang-orang Quraisy berjumlah sekitar 3000 orang. Dan akhir dari pertempuran Uhud ini
bisa dikatakan dimenangkan oleh orang-orang kafir Quraisy, karena dari sisi jumlah yang meninggal dunia, para kaum muslimin saat itu yang gugur syahid ada perbedaan pendapat antara 70 sampai 75 orang ya, yang meninggal dunia mati syahid, dan termasuk di dalamnya adalah pamanda Nabi SAW yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, dan juga termasuk Mus'ab bin Umair dan para sahabat mulia lainnya, yang kalau kita ziarah ke Bukit Uhud sana ya, sekarang bisa kita saksikan kuburan yang dikasih pagar dan ada nama-nama sahabat yang saat itu meninggal dunia, syuhada di pertempuran Uhud ini yang terjadi pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Nah, sementara orang-orang kafir Quraisy meninggalnya antara 22 sampai 37 orang. Jadi kalau dari sisi yang meninggal dunia lebih banyak kaum muslimin ya dibandingkan dengan orang-orang kafir ya. Nah, jadi itulah pelajaran yang berharga yang disitir oleh ayat ini pada ayat 140 ini. Jika kalian tertimpa luka atau semacam bisa kita sebut kekalahan pada perang Uhud, maka sungguh telah menimpa kepada orang-orang kafir Quraisy itu kekalahan luka yang sama pada saat perang Badar ya. Dan itulah hari-hari yang dipergilirkan ya. Ini nanti akan kita bahas ya. Di antara sunnah rabbaniyah itu yang disebut dengan sunnatut tadawul, sunnah pergiliran kemenangan, atau sunnah ya pergiliran kehancuran dan kejayaan akan dipergilirkan. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Kadang-kadang kemenangan didapatkan oleh kaum muslimin dan itu mayoritas didapatkan oleh kaum muslimin, tetapi saat tertentu juga mendapatkan kekalahan supaya menjadi bahan evaluasi bagi kaum muslimin, supaya mereka mawas diri dan melakukan perbaikan di sana sini. Sunnatut tadawul atau sunnah mudawalah. Nah, jamaah sekalian, kita lanjutkan ya. Di antara manfaat dan fungsi perang adalah untuk mengetahui keadaan orang-orang kafir. Mereka, orang-orang kafir itu, jika meraih kemenangan seperti pada perang Uhud, maka mereka bersikap sewenang-wenang dan sombong. Hal inilah yang menjadi penyebab kehancuran dan kebinasaan mereka, sehingga eksistensi mereka tidak bisa bertahan lama dan mereka tidak mampu bertahan di hadapan orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Dan jika mereka kalah seperti pada perang Badar, maka Allah Ta'ala langsung menyegerakan kehancuran mereka, dan akibat yang baik hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Hasil akhir yang baik itu akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Apakah berupa kemenangan dan itu diinginkan oleh kaum muslimin, ataukah bahkan kekalahan, tetapi ada hikmah yang muncul ataupun yang bisa didapatkan dari perang Uhud ini, di mana setelah perang Uhud soliditas kaum muslimin semakin kuat, kemudian Madinah juga semakin eksis, yang mana orang-orang kafir sebenarnya walaupun dari sisi jumlah yang tewas ataupun yang meninggal tadi relatif lebih sedikit, tetapi mereka tidak berhasil mencapai target-targetnya, karena pada saat sebelum perang Uhud mereka mentargetkan untuk membunuh Rasulullah SAW sebagai pemimpin tertinggi, dan itulah segala macam bentuk peperangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir ini dari masa ke masa, yang ditarget pembunuhan yang paling utama adalah pucuk pimpinannya dalam setiap peperangan seperti itu ya, dari waktu ke waktu. Nah, ternyata mereka gagal ya, tidak berhasil membunuh Nabi SAW karena dipagar oleh para sahabat, terutama yang sudah kita kisahkan bagaimana Thalhah bin Ubaidillah yang luar biasa pengorbanannya untuk menjadi pagar dan pelindung Nabi SAW dari segala macam serangan tombak
pedang, panah dan sebagainya ya, sampai dia bercucuran darah dan tidak bisa bertahan ya, kemudian ambruk ya, seolah-olah sudah diprediksi syahid ya, meninggal ya, ternyata beliau masih bisa hidup ya, dan disebut oleh para sahabat dengan sebutan asyahidul hayyu, seorang yang syahid tetapi masih hidup ternyata. Nah, dia adalah salah satu dari satu sahabat yang di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab ya, karena luar biasa pengorbanan dan perjuangannya. Yang kedua, mereka memiliki target untuk menghancurkan atau menggagalkan Madinah sebagai daulah Islamiyah. Jadi mereka tidak rela Madinah sebagai negara Islam. Nah, itu mereka punya target menggagalkan rencana Rasulullah untuk mendirikan daulah Islamnya di Madinah. Ini gagal mereka dapatkan, dan target yang ketiga mereka juga gagal untuk memberantas dan menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad dan para sahabat, yang mereka maksudkan adalah supaya penyembahan ke berhala tidak terhalang-halangi. Jadi mereka ingin membumi-hanguskan dakwah di Madinah, dan ternyata itu pun juga gagal ya. Dan sudah kita ceritakan bagaimana kondisi setelah perang Uhud, walaupun kaum muslimin mengalami kekalahan pada awalnya, tetapi setelah mereka hampir ya sampai di Madinah, istirahat sebentar saja, sudah diperintahkan Allah Ta'ala untuk berangkat berjihad lagi, menyusul orang-orang kafir Quraisy yang dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah itu. Mereka sampai di perbukitan atau pegunungan yang disebut Hamraul Asad. Nah, itulah di sana para sahabat dan Rasulullah menyusul orang-orang kafir Quraisy, dan ternyata mereka sudah lari ketakutan ya. Mereka sudah tidak punya nyali lagi ya. Ternyata kaum muslimin masih punya keberanian. Nah, jadi itulah yang bisa membangkitkan semangat para sahabat, mereka yang sudah sekian ya, banyak yang terluka, yang capek luar biasa, tetapi Allah Ta'ala memerintahkan untuk berangkat kembali jihad ya, mereka siap, dan akhirnya itu menjadi sebuah kejadian yang bisa ditakuti ya, atau menjadikan orang-orang kafir lari ketakutan ya. Dan walaupun tidak terjadi kontak fisik secara langsung, tapi secara psikologis ini menguatkan eksistensi umat Islam dan menjadikan orang-orang kafir Quraisy ini ketakutan ya. Yang terbunuh saat itu 2 dari kaum muslimin yang mata-mata, kemudian 1 orang tertawan dan 1 orang terbunuh dari pihak Quraisy. Nah, itu yang sudah sebagian kita singgung ya, di perang Hamraul Asad, yang juga sama terjadi pada bulan Syawal tahun ke-3 Hijriah. Nah, banyak ayat di dalam Al-Quran ya yang memiliki kandungan serupa dengan ayat-ayat ini. Di antaranya adalah di surat Al-Baqarah 214. Allah Ta'ala berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kalian. Massat humul ba'sa wa dharra, mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, wa zulzilu, dan mereka diguncang dengan berbagai musibah cobaan. Hatta yaqular rasul, sehingga Rasul walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang beriman bersamanya itu mengatakan, mata nasrullah, kapankah datang pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat ya. Ini ayat-ayat yang serupa ya, yang mirip apabila kaum muslimin mendapatkan tekanan, intimidasi, dan bahkan sampai peperangan fisik, maka cerita yang telah dialami oleh umat-umat terdahulu ini sebagai pembanding ya, atau sebagai pelipur lara dari yang ditimpa oleh kaum muslimin, bahwa yang namanya surga itu mahal ya. Dalam hadis dikatakan
ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwa dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah bahwasanya dagangan Allah itu adalah surga ya. Apabila kita mengharapkan masuk surga, maka harus ditebus dengan amal-amal yang berkualitas, yang berharga ya. Ketika pada saat itu ada seorang yang baru masuk Islam, namanya Bashir al-Khososiyah. Itu baru saja masuk Islam, kemudian diperintahkan Rasulullah untuk berbaiat dan mengatakan 2 kalimat syahadat, kemudian menegakkan sholat, membayar zakat, melaksanakan haji, juga berpuasa dan berjihad. Maka dia mengatakan, wahai Rasulullah, kalau amal-amal yang lain saya siap, tapi ada 2 hal yang saya nggak siap, yaitu menunaikan zakat ya. Saya termasuk orang miskin karena dititipi unta-unta oleh para tetangga, para sanak kerabat. Ini bukan milik saya. Yang kedua, saya juga keberatan untuk berjihad. Saya khawatir jangan-jangan kalau berangkat perang, kemudian saya ketakutan nanti lari dari medan perang, dosanya berat. Lebih baik nggak perang saja. Nah, itu pikiran parsial daripada si Bashir ini. Maka saat itulah dipegang tangannya oleh Rasulullah dan digoncang-goncangkan, wahai Bashir al-Khosasiyah ini, bahwasanya kalau kamu ya tidak berjihad dan tidak sedekah, fa bima tadkhulul jannah. Kamu mau masuk surga dengan apa? Apa modalmu untuk mengharapkan surga? Nah, saat itulah ketika disindir dengan nasihat ini, langsung membekas kekuatan iman dalam dirinya dan bangkit semangatnya. Kalau begitu saya siap, Rasulullah siap untuk bersedekah, berzakat, dan siap berjihad ini. Nah, itulah ya kondisi para sahabat yang ya secara langsung ya mendapatkan motivasi dari manusia yang paling mulia adalah Rasulullah SAW, sehingga mereka luar biasa semangatnya, keimanannya luar biasa ya. Itu contoh bahasanya masuk surga ini mahal ya, dan dalam riwayat dikatakan hufatil jannah bil makarih. Surga ini dikelilingi dengan berbagai macam hal yang tidak diinginkan ya, sesuatu yang tidak diinginkan. Wa hufatin naru bisyahawat. Sementara neraka ini dikelilingi dengan segala sesuatu yang manusia tertarik ya dengan syahwatnya itu. Nah, walaupun pada saat-saat tertentu ya untuk melakukan segala macam kemaksiatan juga perlu modal ya, nggak bisa gratisan, perlu modal yang juga tidak murah. Nah, tetapi itu diinginkan, mereka rela untuk membayar apapun kesenangan dalam rangka memenuhi syahwat keinginan pribadinya. Tetapi pada saat yang lain mereka disuruh untuk mengalokasikan sebagian harta atau alokasi waktu dan tenaga yang dimiliki, berat ya untuk fisabilillah. Nah, itulah kondisi manusia yang kadang-kadang tidak menggunakan akal sehatnya ya. Nah, kita diingatkan di sini bahwasanya yang tertimpa kepada para sahabat saat itu dibandingkan dengan apa yang menimpa pada umat sebelumnya, ini dikatakan walamma ya'tikum, belum datang kepada kalian mathalul ladzina khalu min qablikum, seperti yang didapatkan oleh umat-umat sebelum kalian, yang dikatakan dalam hadis cerita daripada penjelasan ayat seperti ini ya, bahwasanya umat terdahulu ada yang mendapatkan siksaan berat luar biasa, ada yang digergaji dari kepala sampai dengan badannya dan terbelah menjadi 2. Siapa itu? Kalau dalam hadis yang lain yaitu kisah yang cukup panjang ya, dalam hadis cerita al-ghulam wa ashabul ukhdud, seorang anak kecil bersama dengan para penggali parit. Nah, itu ya, yaitu yang panjang ya kisahnya. Tapi pada saat si raja ini marah karena mendapatkan dari anggota atau dari masyarakat, dari penduduknya itu menyembah selain dia, karena pada saat itu ada asisten raja yang diobati oleh si anak kecil ini. Nah, anak kecil ini mengobati asisten raja yang sebelumnya buta ya, dia
si asisten raja sudah berobat kemana-mana, akhirnya tidak mendapatkan kesembuhan. Nah, ternyata menemukan anak kecil ini, dan dengan izin Allah dia berdoa, akhirnya bisa melihat si asisten raja ini. Maka dia mengatakan, terima kasih kamu telah menyembuhkan saya. Kata anak kecil, bukan saya yang menyembuhkan tapi Allah. Nah, maka si asisten ini mengimani, ya, beriman, dialah yang mengimani Allah Ta'ala, Tuhan daripada anak kecil ini. Dan ketika raja mengetahui tentang keislaman, kalau dalam saat dulu masih belum Islam ya, saat itu masih ya beragama Nasrani, dan Nasrani saat itu sama agama tauhid lah, belum berbeda seperti sekarang ini. Jadi dia mengimani adanya Allah Rabb, Tuhan selain daripada raja ini, maka dia tidak mau ya, maka dia dibunuh. Nah, dibunuhnya dengan cara kejam ya, termasuk pada saat ketahuan ternyata si rahib lah yang mengajari anak kecil ini dengan pengajaran-pengajaran ketauhidan itu, rahibnya dipanggil dan tidak mau mengimani atau tidak mau menyembah pada raja. Akhirnya dialah yang disembelih tadi ya, bukan disembelih saja tapi dibelah tubuhnya dari kepala sampai dengan badannya, kakinya terbelah jadi dua itu. Nah, itulah siksaan, dan termasuk para penduduk saat itu semuanya satu demi satu dilemparkan ke parit yang sudah berisi api yang sudah sangat besar disiapkan. Dan termasuk ada kisah seorang ibu ya yang menggendong anaknya yang masih kecil ya, pada saat itu dia ragu-ragu apakah murtad ataukah mempertahankan agamanya. Dia ragu-ragu. Nah, saat itu anak kecil itu diizinkan Allah Ta'ala untuk berkata, ya ummah isbiri fa innaka alal haq, wahai ibuku bersabarlah, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Maka si ibu ini dengan keimanan yang kuat melemparkan dirinya ya atas suruhan raja. Anaknya juga demikian ya, semuanya syahid. Nah, qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Itu diabadikan di surat Al-Buruj ya. Jadi siksaan yang didapatkan oleh umat-umat sebelum kita mendapatkan musibah siksaan yang luar biasa. Massat umul ba'sa, menimpa kepada mereka al-ba'sa. Al-ba'sa itu kalau di sini disebut kemelaratan ya. Segala macam hal-hal yang menyedihkan yang kaitannya tidak menimpa langsung kepada fisik kita, itu al-ba'sa. Kemelaratan, paceklik, atau mungkin dipenjara, diusir dari kampung halaman. Nah, pokoknya hal-hal yang tidak secara langsung menimpa pada fisik. Nah, sedangkan ad-dharra di sini diartikan penderitaan. Ad-dharra ini adalah rasa sakit ataupun kematian yang menimpa pada fisik, itu ad-dharra. Nah, menimpa itu tadi umat-umat sebelum kita menimpa baik di luar fisiknya atau secara fisik, mereka langsung mendapatkan siksaan dari orang-orang yang memusuhi dakwah tauhid pada saat zaman-zaman dulu. Wazulzilu, dan mereka diguncang dengan musibah, dengan berbagai macam cobaan yang sangat banyak. Nah, sehingga di sini ada tuntutan ya dari Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya ya, Rasul-Rasul sebelumnya. Mereka dalam menghadapi segala macam cobaan itu sampai mengatakan mata nasrullah, maka Allah Ta'ala langsung menjawab ala inna nasrullahi qarib. Nah, itulah kisah yang terjadi pada umat-umat sebelumnya dalam rangka untuk menguatkan psikologis kaum muslimin ya, bahwasanya resiko untuk berjuang dalam mempertahankan kebenaran itu adalah resiko permusuhan dari para musuh-musuh dakwah sejak zaman dulu sampai zaman risalah kenabian Nabi Muhammad ini, dan sampai selanjutnya terus menerus ada resiko perjuangan dalam mempertahankan kebenaran itu. Ayat yang lainnya adalah diantaranya Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Jadi setiap keimanan itu pasti ada ujian ya. Kadang-kadang kalau kontekstual sekarang ini ada orang-orang yang misalnya ya baru berhijrah, hijrah dalam arti hijrah ma'nawiyah ya, hijrah dari kesyirikan kepada tauhid, hijrah dari riba kepada ekonomi syariah, hijrah dari pekerjaan yang berbau maksiat kepada pekerjaan yang lurus. Nah, pada saat
hijrah awal-awal ini ya kadang-kadang menemukan hambatan, rintangan ya, sehingga tidak sedikit yang kendor atau mungkin suudzon ya. Oh ternyata setelah hijrah meninggalkan yang maksiat tidak lurus-lurus saja, sehingga tidak bisa bersabar dan kembali kepada kemaksiatannya. Tetapi juga banyak yang istiqomah setelah hijrah, meninggalkan segala macam pekerjaan, aktivitas kemaksiatan menuju kepada yang baik, walaupun mendapat cobaan yang berat ya, tetapi tetap istiqomah, maka akan bisa melahirkan kekuatan iman dan Allah Ta'ala akan memberikan berbagai macam kemudahan sesudahnya. Ayat lainnya yaitu surah Al-Imran ya, yang nantinya ya akan kita lewati. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar ya. Jadi jihad itulah yang bisa membedakan mana orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh dan mana iman yang palsu ya. Mana mukmin haqqan dan mana yang munafik. Itu bisa diketahui dari jihad atau qital ini ya. Berikutnya tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum ya. Tema ayat-ayat ini menurut bahasa sekarang adalah penguatan moral atau spirit kaum mukminin dan menjadikan mereka tidak terpengaruh dan tidak goyah oleh berbagai kejadian di dalam sebuah pertempuran. Sedangkan menurut bahasa para ulama tafsir, tema ayat-ayat ini adalah semacam penghibur dari Allah untuk kaum mukminin ya, hiburan atau tasliyah, supaya kaum muslimin tabah, sabar ya, tidak gampang putus asa. Ayat-ayat ini mengingatkan mengingatkan mereka kembali akan sunnatullah, segala ketentuan Allah yang bersifat pasti dan permanen di alam ini, yaitu mengaitkan antara sebab dan akibat disertai dengan keimanan yang kuat kepada kekuasaan mutlak Allah untuk mengadakan apa yang dikehendakinya. Jadi sunnatu al-akhdhi bil asbab ya dalam bahasa Arabnya, yaitu ketentuan Allah di antara sunnah rabbaniyah adalah sunnatul akhdhi bil asbab, ketentuan yang terkait dengan mengambil sebab untuk mendapatkan akibat, atau miriplah dengan hukum kausalitas itu ya. Jadi di surat Al-Kahfi disebutkan fa'at ba'asababa ya, kisah tentang Dzulqarnain mendapatkan kekuasaan yang luar biasa, membentang dari timur ke barat yang luar biasa. Itu melalui proses, tidak ujuk-ujuk didapatkan oleh Dzulqarnain, tapi ada prosesnya. Nah itulah yang bisa diambil pelajaran oleh umat-umat sesudahnya, bahwasanya segala macam kekuasaan, kesuksesan, kemenangan dan apapun itu ada proses, ada sebab-sebabnya. Di wilayah sebab inilah kita melakukan ikhtiar insani, melakukan usaha-usaha, melakukan upaya-upaya sebatas kemampuan kita. Sedangkan di wilayah akibat, hasilnya itu adalah wilayah robbaniyah, daerah ketentuan yang mengikuti takdir robbani dari Allah Ta'ala. Kita nggak bisa mengintervensi di bab akibat ini ya, tapi kita hanya bisa melakukan proses dan sebab-sebabnya. Kita berjuang, itulah nilainya, yang dinilai itu adalah perjuangan kita. Adapun hasil dan akibatnya Allah Ta'ala yang sudah menentukan di Lauhul Mahfudz masing-masing, dalam skala personal ataukah dalam skala kolektif, komunitas, dalam skala atau dengan skala kekuatan. Misalnya kita sekarang dalam kontestasi pemilu ya, berapa atau hasilnya bagaimana, itu kita tidak bisa menentukan, tidak bisa mengatur, tidak bisa mengintervensi. Itu adalah hak mutlak, pada akhirnya adalah Allah Ta'ala. Nah, tetapi dalam proses perjuangan, proses melakukan sebab-sebab inilah kita dituntut untuk berkontribusi ya. Itulah yang dinilai. Yang ada nilainya itu adalah kontribusi kita masing-masing dalam perjuangan ini. Adapun hasilnya, apakah kalah atau menang ya, sebagaimana proses dalam perang Badar alhamdulillah dapat kemenangan, dalam proses perang Uhud
tetap ya mendapatkan kekalahan, tapi tetap ada hikmahnya. Itu hasilnya Allah Ta'ala yang sudah menentukan semuanya. Kita hanya dituntut untuk memiliki dasar ini, keimanan yang kuat kepada kekuasaan mutlak Allah. Qulillahumma malikal mulki, katakanlah wahai Muhammad bahwasanya malikal mulki, Allah adalah zat pemilik segala macam kekuasaan. Tu'til mulka man tasya, engkaulah ya Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapapun yang kau kehendaki, kemudian mencabut kekuasaan dari siapapun yang kau kehendaki. Ya, semuanya adalah milik Allah. Sumber kekuasaan manusia hanya dititipi sementara ya. Jadi Allah adalah pemilik kekuasaan yang mutlak. Maka oleh karena itulah kita beriman ya, kita minta kekuasaan kepada Allah Ta'ala, dan itu bukan hal yang tabu ya. Kita meminta kekuasaan untuk hal-hal yang positif itu bukan hal yang tabu, sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam ya, pada saat beliau ya dalam kondisi, Nabi Sulaiman kan ceritanya pernah ya dalam kondisi yang agak ya, semacam lumpuh ya, sakit tapi tidak tahu sebabnya apa. Tetapi justru saat itulah Allah Ta'ala memberikan optimisme kepada Nabi Sulaiman, dan doa yang sangat populer dari Nabi Sulaiman, Rabbi firli ya Allah ampunilah aku, wahabli mulkan, dan berikanlah kepadaku sebuah kerajaan, la yambaghi li ahadin min ba'di, yang tidak pantas untuk didapatkan oleh orang-orang sesudahku ya. Doa yang populer dari Nabi Sulaiman itu justru diucapkan Nabi Sulaiman pada saat dalam kondisi yang lemah itu, kondisi sakit. Justru ada optimisme di situ. Nah, sebagaimana nanti kalau dalam kisahnya ya di perang Khandaq itu, coba kita lihat ya, mungkin nanti kita lewati ya. Jadi pada saat perang Khandaq itu ada optimisme saat Nabi bersama dengan para sahabat menggali parit, maka terpancar batu ya, ada batu tentunya yang keras-keras, maka Nabi mengatakan Persia akan kita taklukkan, kemudian berikutnya Romawi akan kita taklukkan. Itulah optimisme yang ditimbulkan Rasulullah kepada para sahabat sehingga mereka nggak putus asa ya. Jadi saat itu Nabi Sulaiman mengatakan wahabli mulkan, dan berikanlah kepadaku kerajaan ya. Jadi minta kekuasaan itu juga nggak masalah selama yang bersangkutan memiliki kompetensi ya, memiliki sebuah kemampuan ya. Kemudian di antara doa yang kita ucapkan yang sering sekali ya, tapi kadang-kadang karena sudah kebiasaan kita nggak terlalu menyadari konsekuensi dari doa ini ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Penggalan yang pertama itu minta keturunan yang menjadi penyejuk mata ya, menjadi kebahagiaan untuk kita. Nah, penggalan terakhir waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami ini pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi penggalan ayat yang kedua ini adalah mengandung implikasi kita itu menjadi pemimpin orang-orang bertakwa, bukan orang-orang yang maksiat ya. Jadi kita di dalam permohonan ini bermaksud, ya Allah, jadikanlah umatku ini umat yang bertakwa sehingga aku bisa mengarahkan mereka. Dan memimpin orang bertakwa itu kan enak ya. Kalau masyarakat bertakwa, masyarakat yang manut, masyarakat yang baik, kita menjadi pemimpinnya itu kan ringan, gampang ya, memberikan segala macam aturan. Tapi kalau kita menjadi pemimpin masyarakat yang bobrok, yang melakukan pembangkangan sebagaimana Bani Israel membangkang kepada Nabi Musa, ini susahnya luar biasa. Nah, kita ini ingin supaya masyarakat ini adalah masyarakat yang baik, sehingga pemimpinnya yang terpilih juga pemimpin yang baik ya. Sebagaimana ada hadis daripada Al-Hakim, kama takunu yuwalla alaikum, bagaimana kondisi kalian maka seperti itulah pemimpin kalian. Kalau masyarakat mayoritas itu adalah baik, insya Allah yang terpilih adalah orang yang baik. Kalau masyarakatnya rusak, yang terpilih adalah rusak. Kalau misalnya, mohon maaf, misalnya secara objektif pimpinan-pimpinan kita itu belum ideal, masih ada banyak unsur-unsur keburukannya, maka ini menjadi evaluasi otokritik bagi kita semuanya. Oh, ternyata masyarakat kita masih belum baik. Dari mayoritas kita memang muslim, tapi ya muslim yang identitas saja, yang mungkin KTP-nya, paspornya saja misalnya ya,
yang muslim. Namun mereka berapa persen misalnya ya, kalau di sensus berapa yang sholat rutin 5 waktu, kalau sudah sholat maka berapa yang laki-laki sholat berjamaah rutin di masjid. Itu saya kira persentasenya masih sangat kecil. Di antara sekian banyak yang bisa baca Quran berapa, yang sudah bisa kira-kira sesuai dengan tajwidnya berapa, itu masih semakin kecil. Jadi ternyata dari sisi kualitas kita masih kurang ya dengan nilai-nilai keislaman, sehingga ya barangkali kalau kemarin-kemarin muncul pemimpin yang mungkin ya secara kualitas keislaman belum memadai, ya mudah-mudahan ini menjadi evaluasi kita semuanya dan kita berjuang bersama-sama untuk memahamkan kepada kaum muslimin dan memiliki kesadaran ya, supaya mereka memanfaatkan hak pilihnya, sehingga yang terpilih itu dari orang-orang, maksudnya dari para pemilih orang-orang yang baik ini, memberikan suara kepercayaannya kepada pemimpin yang memang betul-betul ideal sesuai dengan kualifikasi daripada pemimpin dalam pandangan Islam, yang kalau Ibnu Taimiyah memberikan ringkasan ada 2 rukun kepemimpinan, itu adalah al-quwwatu wal amanah, memiliki kekuatan secara fisik ataupun non fisiknya, dan juga memiliki amanah, sifat yang bisa dipercaya. Al-quwwah itu isim masdarnya, isim fa'ilnya adalah al-qawiyyu, qawi ya, orang yang kuat. Kalau al-amanah itu isim masdarnya, sedangkan isim fa'ilnya adalah al-aminu, orang yang bisa dipercaya. Nah, seperti kisah Nabi Musa ketika disewa, dipekerjakan oleh Nabi Syu'aib, maka Allah Ta'ala mengatakan fa inna khairu man ista'jartal qawiyul amin, sesungguhnya orang yang patut untuk kamu pekerjakan itu adalah orang yang kuat dan amanah. Ada hadis yang memberikan peringatan bagi kita ya, supaya kita tidak keliru dalam memilih pemimpin. Hadisnya juga riwayat daripada Al-Hakim. Man istamala rajulan ala isobatin wa fihim man aradallahu faqad khanallaha wa rasulahu wal mu'minin. Barang siapa yang mengangkat seorang laki-laki yang menjadi pemimpin atas sebuah komunitas, kelompok di sini bisa tingkat RT, tingkat RW, tingkat desa, tingkat kecamatan, bahkan sampai tingkat negara. Kalau dia memilih pemimpin pada suatu kelompok yang dimana masih ada orang lain di luar yang dipilih, man ardallahu, orang yang lebih Allah ridhoi karena lebih soleh, lebih bertakwa, lebih berkompeten, lebih kuat dan lebih amanah tadi, maka orang yang memilih ini adalah berkhianat pada Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Bisa difahami ya hadits ini ya. Jadi ini konsekuensi memilih ya. Kalau sekarang yang marah adalah pilpres lah ya, capres, cawapres, kita bisa mengetahui, bisa meneliti bagaimana kualitas masing-masing dari debat-debat yang sekian ya, dan nanti ada yang terakhir itu, dan juga dari interaksinya, dari muamalahnya dan sebagainya, dari ibadahnya dan sebagainya. Kalau kita menentukan pilihan yang tidak tepat tadi ya, kita memilih pemimpin pada satu kaum yang pemimpin lain yang kita nggak milih-milihnya, itu ternyata lebih Allah ridhoi, maka kita berkhianat pada Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Nah, inilah hal yang perlu untuk kita fahamkan ya kepada masyarakat kita, supaya itu tadi punya pilihan yang lebih tepat. Al-aslah, kata Ibnu Taimiyah, adalah orang yang berhak untuk kita pilih adalah al-aslah, orang yang paling tepat. Yang paling tepat untuk memimpin kita ini ya ini bukan tempatnya untuk kampanye kan ya, tapi kita tahulah ya bagaimana track recordnya, bagaimana latar belakangnya dan kekuatan yang ada di balik pendananya ini, siapa itu kan kita tahu semua ya. Target-target mungkin Ustadz Andri juga memberikan kajian ya, barangkali beliau yang lebih konsentrasi di bidang ini itu sudah mungkin menyampaikan kepada panjenengan semua bahwasanya ada target untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Indochina itu 2030, dan bisa jadi lebih cepat dari target itu apabila mereka ini bisa merebut kekuasaan kembali ya, Allahu alam ya. Tapi mereka punya makar, punya rencana. Allah sebaik-baik pembuat tipu daya, maka kita insya Allah optimis. Ya, optimis ya, itu kembali ke kita di sini. Nah, tadi kan proses ya, sebabnya tadi kita harus lewat proses ini ya.
Nah, ayat ini mengingatkan tentang kehancuran umat-umat sebelum kita yang mendustakan para nabi, ya. Kemudian jika kaum musyrikin mendapat kemenangan pada perang Uhud, maka hal itu juga mereka dapatkan kekalahan pada perang Badar, ya. Tapi namun kemenangan akhir pasti Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Ta'ala menghibur kaum mukminin atas apa yang menimpa mereka pada perang Uhud berupa jatuhnya korban baik yang mati maupun terluka, mendorong dan memberi mereka semangat untuk memerangi musuh dan melarang mereka bersikap lemah, ya. Yang ada kisahnya di Hamrul Asad tadi, ya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, ya. Sehingga apa yang terjadi bisa dijadikan sebagai pelajaran ibrah. Ketika itu maka akhir yang baik berupa kemenangan dan keberhasilan adalah untuk orang-orang beriman. Dan janji Allah kepada kaum mukminin pun benar-benar terrealisasi, bahwa setelah Uhud mereka adalah orang-orang lebih tinggi, maksudnya menang menghadapi para musuh, ya. Jadi setelah perang Uhud tadi sudah kita sebutkan, Madinah semakin solid, telah teridentifikasi mana orang-orang yang betul-betul mukmin dan orang-orang munafik tadi sudah kita sebutkan, ya. Karena di dalam ayat ini Allah berbicara kepada mereka dengan menggunakan bahasa yang digunakannya untuk para nabi sebelumnya. Dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Musa, Qulna la takhaf innaka antal a'la, ya. Jadi kisah Nabi Musa yang menghadapi para tukang sihirnya Fir'aun ini, ya. Jadi bicara tentang sihir ini juga perlu kita waspadai pada saat menjelang ya musim pemilu inilah, ya. Ada sihir pemilu, ya, yang perlu kita waspadai, ya. Dan kisah dari berbagai macam sumber saya sendiri dengar langsung dan saya juga mendengarkan informasi dari berbagai macam pihak. Memang ada, ya, orang yang sudah menginginkan memilih calon tertentu, ya, tapi karena tersihir dia lupa dengan doa-doa, nggak kelihatan, Pak, calonnya itu, ya. Yang nampak calon pesaingnya itu, ya. Nah, itu memang ada dulu waktu santriwati saya yang punya hak pilih dulu juga begitu. Pada saat menginginkan milih calon ini ternyata nggak muncul orangnya, gambarnya ataupun namanya. Yang muncul ya pihak sebelah sana. Nah, di pilkada juga begitu. Ada calon yang sudah merasa kuat, dia sudah prediksi, ya, bisa mendapatkan 1000 suara. Ternyata para pemilih rata-rata nggak mendapatkan gambar orang ini. Sehingga dari hasil akhir perhitungannya itu hanya 20 suara saja. 1000 prediksinya dia ternyata hanya dapat 20 suara. Karena orang-orang nggak ada, ya, yang direncanakan yang mau dipilih si figur yang bagus tadi nggak ada. Yang muncul adalah figur yang nggak bagus yang menggunakan jasa para tukang sihir, ya, untuk bisa mengelabui. Dan itu masyarakat di daerah ibu-ibu yang saya temui juga begitu. Kami bingung, Pak Ustadz, ketika di TPS itu bingung, yang sudah kita rencanakan ngelambiar semua, ya, bingung, ya. Maka di sini perlu kita berikan edukasi supaya mereka baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, ya, itu insya Allah akan bisa menjadi solusi. Nah, ini Nabi Musa juga begitu, menghadapi tukang sihirnya Fir'aun, grogi, ya. Maka Allah mengatakan la takhaf, jangan takut, innaka antal a'la, kamu ini paling unggul, ya, karena kamu seorang rasul. Kemudian di ayat ini wa antumul a'launa, kalian orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang beriman, ya. Berputarnya roda kehidupan dan silih bergantinya nasib dan keadaan di antara manusia di dalam perang, terkadang kemenangan di pihak kaum mukminin berkat pertolongan Allah dan terkadang di pihak orang kafir. Ketika kaum mukminin melakukan kemaksiatan, ini intinya, ya. Kalau di perang Uhud kan mereka tidak taat kepada pimpinan, pada Rasul, sehingga mereka mendapatkan pelajaran kekalahan. Jadi bermaksiat pada pemimpin itu dampaknya bisa menjadi kalah, ya. Di antara fungsi dan manfaat silih bergantinya nasib dan keadaan di dalam hal perang adalah untuk memuliakan sebagian kaum dengan mengaruniai mereka mati syahid, dan selanjutnya mereka dijadikan para saksi atas manusia yang lainnya, dan mereka menjadi orang-orang untuk diberi kesaksian bahwa mereka adalah para penghuni surga. Ini banyak ayat yang memberikan motivasi untuk mati syahid, ya. Di dalam Sahih Bukhari, Sahih Al-Busti diriwayatkan dari Abu Hurairah,
bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ma yajidu syahid minal qatli illa kama yajidu ahadukum minal kurha." Seorang yang mati syahid tidak merasakan dari terbunuhnya dirinya kecuali seperti yang dirasakan oleh salah satu dari kalian dari luka yang dialaminya ya. Jadi Masya Allah, mungkin inilah yang dialami saudara kita di Palestina ya. Mungkin kita melihat luka-lukanya luar biasa ya, sampai mereka wafat meninggal ya, yang syahid. Tapi ternyata merasakan hanya seperti luka kecil saja ya. Al-Qurha ini kan luka kecil ya, luka yang biasa yang dialaminya, dan mereka sudah dijemput dengan kebahagiaan ya. Kemudian wa yattakhidha minkum syuhada mengandung isyarat bahwa kehendak Allah beda dengan perintah. Seperti yang dikatakan oleh kaum Ahlussunnah, sesungguhnya Allah melarang orang-orang kafir membunuh Hamzah dan para sahabat yang lain, namun Dia menghendaki terbunuhnya mereka. Allah melarang Nabi Adam memakan asyajarah, namun Dia menghendaki terjadinya Adam memakan asyajarah tersebut. Begitu juga sebaliknya, Allah memerintahkan iblis untuk bersujud, namun Allah tidak menghendaki hal itu, sehingga iblis pun tidak mau melaksanakan perintah tersebut. Artinya ini takdir kauni yang sudah ada, itu ya kadang-kadang tidak sejalan dengan takdir syar'i, dan kita nggak boleh berhujjah. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah kan di pertengahan dalam bab takdir ya, antara iman dan kufur. Itu para ulama Ahlussunnah mengkategorikan kita pada posisi memilih, tidak dalam posisi yang mujbar ya, mujbar artinya terpaksa. Jadi pada kondisi iman kufur ini adalah kita makhluk yang mukhayyar, kita punya pilihan. Apakah kita mau sholat atau tidak, kita bisa memilih, terserah kita. Apakah kita mau sholat berjamaah di masjid ataukah di rumah, itu pilihan ya. Kalau kita sholat di masjid pahalanya lebih besar, kalau kita di rumah lebih kecil. Nah, kalau pahala yang ditentukan itulah takdir syar'i tadi. Nah, masing-masing sudah ada ketentuannya. Tapi intinya kita nggak boleh berhujjah karena kita melakukan maksiat, sehingga kita berhujjah Allah sudah mentakdirkan saya orang yang fasik, orang yang ahlul maksiat, sudah saya taat pada takdir. Nah, ini nggak boleh ya. Pasrah kepada takdir keburukan ini tidak boleh. Tetap harus berjuang ya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum di surat As-Saff ya. Ketika mereka sesat, Allah semakin sesatkan mereka. Kalau kita semakin jauh dari masjid, Allah semakin menjauhkan kita. Kalau kita jauh dari komunitas kebaikan, Allah semakin menjauhkan kita dan menyesatkan kita. Tapi kebalikannya, walladzina ihtadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang berusaha meraih hidayah, maka ditambahkan hidayah dan ketakwaan kepada mereka. Semakin kita dekat dengan orang-orang soleh, semakin kita ditambah ketakwaan. Semakin kita dekat dengan masjid, semakin kita ditambah ketakwaan dan keimanan kita. Nah, itulah rumusnya pada kita sendiri ya, pada pilihan kita masing-masing. Demikianlah tafsir dari ayat ini, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.